Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah SPI Sejarah Peradaban Islam. Pada pertemuan kelima ini, kita akan memasuki sesi presentasi mahasiswa yang telah mengirim PPT-nya satu hari sebelum presentasi dimulai. Dan mahasiswa yang akan presentasi pada hari ini masing-masing 5 menit adalah pertama Apipi R-Rahman, yang kedua Abdul Halim, yang ketiga Rasa Yakjani, yang keempat Sinta N.A. Ramadianti, yang kelima Sania Salsa, dan yang keenam M. Zikri Rivaldi. Masing-masing presenter akan mengemukakan pandangannya selama 5 menit saja, dan pada bagian akhir nanti akan ada komentar singkat atau pertanyaan singkat dari saya. Mari kita memulai acara presentasi mahasiswa pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengundang Saudara Apipi R-Rahman untuk mempresentasikan makalahnya dalam waktu 5 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada masa kolonial. Nah, barangkali ada yang masih asing dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebenarnya siapa sih Kiai Haji Ahmad Dahlan itu? Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merupakan salah satu ulama di Indonesia yang lahir pada tanggal 1 Agustus 1868. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini yang kita ketahui bahwa dia adalah seorang pendiri Muhammadiyah pada nantinya. Kemudian ada fakta menarik tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah keturunan dari salah satu wali Songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Lantas, peran dakwah apa saja sih yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada masa kolonial? Sebelum jauh kepada itu, kita harus mengetahui apa yang latar belakangi pergerakan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, yang latar belakangi pergerakan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah kondisi sosial di masyarakat Yogyakarta, yang mana pada saat itu kaum muslimin masih erat dengan sinkretisme para leluhurnya, atau yang kerap kita dengar sebagai penyakit TBC, tahayul dan hurufat. Nah, pada masa itu masyarakat di Yogyakarta masih sangat erat dengan hal yang demikian, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan pun berpikir bahwa yang demikian itu salah gitu, sehingga dilakukanlah pembaharuan. Kemudian strategi dakwah apa saja sih untuk membenahi hal tersebut? Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mempunyai strategi dakwah, terutama untuk membenahi hal tersebut adalah di bidang pendidikan. Kita tahu bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah mengenyam pendidikan di Mekah, dan beliau pun pernah berguru, yang mana gurunya itu mempunyai murid yang satunya adalah Kiai Ahmad Dahlan, dan kemudian satunya lagi adalah pendiri NU yang menjadi pendiri NU nanti. Nah, salah satu rancangan atau strategi dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah melalui pendidikan, yang mana pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajar di wilayahnya atau di sekitar rumahnya pada anak-anak kecil. Hal yang demikian itu untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap kebenaran yang tidak mengandung sinkretisme gitu. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan pun juga pada saat itu mendirikan madrasah-madrasah yang nantinya akan menjadi mualimin di Yogyakarta gitu. Nah, ada yang bertanya-tanya gitu, apakah Kiai Haji Ahmad Dahlan hanya mengajar atau sekolah-sekolah yang berbasis Islam? Tentu tidak gitu. Saya pernah membaca di bukunya Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pernah beberapa kali mengajar di sekolah-sekolah Belanda. Nah, kenapa yang diambil adalah aspek pendidikan? Di situ ada pertimbangan yang cukup menarik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada saat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa bahwa pendidikan yang diberikan oleh para kaum penjajah, khususnya kaum Belanda gitu ya, kepada Indonesia, dengan pendidikan yang didapat oleh kaum pribumi, artinya bisa dibilang ada klasifikasi gitu. Sehingga di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali membuat terobosan
di mana pada saat itu K.J. Ahmad Dahlan menggabungkan bisa dibilang ilmu pengetahuan umum dengan ilmu pengetahuan agama secara bersamaan. Yang mana hal ini pun bisa dibilang kalau saya boleh bilang ini tuh adalah inisiasi pertama kali yang nantinya akan menciptakan Islamic boarding school, seperti halnya ada pelajaran umum dan ada pelajaran agama secara bersamaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi VR Rahman, kurang dari 5 menit, hanya 4 menit tapi sangat baik penyajiannya. Kita akan lanjutkan dengan presentasi berikutnya dari Saudara Abdul Halim. Abdul Halim, waktu Anda sama 5 menit, silahkan mulai dari sekarang. Abdul Halim, apakah Anda dengar suara saya? Baik, terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya sebelumnya, nama saya Abdul Halim dengan NIM 2008625. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perjalanan simbol bulan sabit dan bintang menjadi ciri khas atau simbol bagi umat Islam. Nah, kan agar suatu agama itu bisa dikenali dengan mudah, maka hampir seluruh agama di dunia ini memiliki simbol atau ciri khasnya masing-masing. Seperti halnya salib di agama Kristen, lalu ada bintang David di agama Yahudi, dan tentu saja bulan sabit dan bintang yang menjadi ciri khas atau simbol bagi umat Islam. Nah, sebelum menjadi simbol bulan sabit dan bintang yang kita kenal sekarang, simbol bulan sabit dan bintang ini sebelumnya telah dipakai oleh bangsa-bangsa dan kaum-kaum sebelum adanya Islam. Nah, yang pertama di sini ada bangsa masa Mesopotamia ya. Nah, di masa Mesopotamia ini ditemukan ada batu tulis yang menggambarkan Raja Ur-Nammu, yaitu raja yang berkuasa sekitar tahun 2047 sampai dengan 2030 sebelum Masehi, yaitu pendiri dinasti ketiga Ur di Sumeria dan juga yang dikenal sebagai raja pertama di dunia yang menciptakan kode hukum. Nah, salah satu peninggalannya itu juga yaitu ada batu tulis yang menggambarkan Raja Ur-Nammu yang sedang melakukan pemujaan terhadap Sin atau Enzu, yaitu dewa bulan. Lalu lanjut ke masa Babilonia, ditemukan ada batu tulis yang menggambarkan Raja Melispak II yang berkuasa sekitar tahun 1186 sampai dengan 1172 sebelum Masehi, yaitu salah satu raja dari Babilonia yang menggambarkan Raja Melispak II itu mempersembahkan anaknya kepada Dewi Nanaya. Lalu di atasnya juga ada simbol Dewi Samas, yaitu Dewi Matahari, Cin, Dewa Bulan, dan juga Istar, yaitu Dewi Cinta dan Perang, yang disimbolkan dengan bintang. Lalu masuk ke Kekaisaran Persia. Nah, di Kekaisaran Persia terdapat sebuah koin dengan ornamen bulan sabit dan bintang. Koin tersebut itu kan sekitar tahun. Oke, terus suara Anda terganggu, tapi waktu juga terus berjalan. 600 seluruh kata bersayap. Lalu pada bagian atas, bawah, kanan, dan kiri terdapat simbol bulan sabit dan bintang. Dan di sekelilingnya wajah Raja Khosrau II itu ada tulisan yang memiliki arti, Khosrau, raja dari para raja, semoga dia selalu berjaya. Lalu masuk ke masa Bizantium. Nah, di masa Bizantium juga ditemukan ada koin yang ada simbol bulan sabit dan bintang. Nah, menurut sumber yang saya baca, itu tuh diambil ketika Philip dari Makedonia, yaitu ayah dari Alexander yang Agung, mengepung Bizantium. Lalu tiba-tiba langit muncul cahaya yang memperingatkan penduduk agar bersiap
siap untuk mempertahankan dinding kota dari serangan mendadak di malam hari. Sebagai bentuk terima kasih terhadap Dewi Bulan, penduduk kota lalu mengabdikan momen tersebut di... Oke, Abdul Halim, suara Anda terganggu dan waktunya juga sudah habis. Silahkan di-unmute mikrofon Anda. Kita akan lanjut ke presenter berikutnya, sama waktunya selama 5 menit, yaitu kepada Saudara Rasa Yadzani. Saudara Rasa, silahkan mulai dari sekarang. Ya, terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Yadzani. Dalam kesempatan kali ini, saya untuk mempresentasikan mengenai topik saya yang berjudul Perkembangan Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, seperti yang diketahui, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan umat diganti atau disambung oleh para sahabatnya yang kemudian dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Nah, langsung saja masuk ke khalifah pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah hanya selama 2 tahun, dari 632 Masehi sampai 634 Masehi. Selama periode pemerintahannya ini, Abu Bakar ini berfokus untuk mengatasi masalah-masalah dalam negeri, yang salah satunya itu memerangi suku-suku Arab yang menentang pemerintahannya. Dalam aspek pendidikannya itu, Abu Bakar mengikuti berdasarkan apa yang Rasul sudah lakukan ya. Pendidikannya itu terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, dan pendidikan kesehatan. Di sini juga Abu Bakar mulai mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran yang bertebaran agar Al-Quran itu tidak hilang. Lalu masuk aja ke ekonominya. Pada masa Abu Bakar ini, Abu Bakar mengutamakan atas keakuratan dalam perhitungan zakat sehingga tidak ada kesalahan. Dalam praktek politiknya, Abu Bakar ini melanjutkan apa yang telah yaitu bersikap sentral, yang berarti kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif itu terpusat pada khalifah. Lalu khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah itu selama 10 tahun dari 634 sampai 644 Masehi. Dalam pemerintahannya itu Umar berfokus kepada ekspansi wilayah Islam yang nantinya itu wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan juga Mesir. Pendidikan pada masa Umar menyesuaikan pada luasnya wilayah Islam, yaitu Umar itu membangun banyak tempat-tempat pendidikan Islam atau bisa disebut kufah. Dalam ekonominya, Mas Umar ini membentuk lembaga Baitul Mal sebagai lembaga penggerak kebijakan ekonomi Islam. Dalam politiknya itu ya tadi sudah jelas agresif untuk meluaskan wilayah Islam, yang dimana ini Umar membangun tata kenegaraan lebih terstruktur agar wilayah baru dapat terjaga dengan baik. Masuk ke khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Pada masa Utsman ini berlangsung selama 12 tahun dari 644 sampai 655 Masehi. Nah, pada masa Utsman ini, Utsman banyak membangun infrastruktur di kota-kota. Pendidikannya itu Utsman dapat membukukan Al-Quran yang telah terkumpul, yang kemudian ini dapat meningkatkan mutu pendidikan Islam di samping juga hadis. Dalam ekonominya, Utsman terdapat pembaruan kebijakan, salah satunya itu tidak mengambil gaji sebagai khalifah, yang kemudian itu gaji tersebut dialihkannya sebagai meringankan beban pemerintahan. Dalam politiknya, Utsman ini bisa dibilang kacau karena Utsman ini mengutamakan keluarganya untuk mendapat jabatan dalam politik sehingga banyak terjadi pemberontakan. Masuk ke khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada masanya itu Ali menjadi khalifah selama 6 tahun. Secara ininya, Ali ini berfokus juga pada menyelesaikan pergolakan yang nantinya itu menjadi perang saudara Islam. Dalam pendidikannya itu masa Ali dirombak ya, yang sebelumnya bermotif akidah dan tauhid, pada masa Ali berganti menjadi motivasi ambisius, kekuasaan, dan kekuatan, tetapi tetap berpegang kepada prinsip-prinsip pokok yang telah diajarkan Rasul. Dalam ekonominya itu, Ali terdapat pembaruan kebijakan, salah satunya itu kebijakan menetapkan pajak kepada pemilik hutan, hasil hutan. Dalam politiknya itu, pada masa Ali, bisa dibilang tidak stabil, yang nantinya itu
kekuatan politik Islam terbagi menjadi 3, Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Rasa Yakjadi, presentasinya efektif dalam waktu 4 menit bahkan. Kita akan lanjut kepada presenter berikutnya, yaitu Saudari Sinta N.A. Ramadanti. Sinta, waktu Anda sama, 5 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Ya, baik Pak, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Nur Anissa Ramadanti dengan NIM 2008820. Sebelumnya mohon maaf izin off-cam untuk menstabilkan jaringan. Saya akan sedikit membahas mengenai Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ini meneruskan perjuangan Umar bin Khattab, Khalifah ketiga, yang dibayat pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Selama pemerintahannya, Utsman bin Affan ini telah berhasil menaklukkan beberapa kota, di antaranya seperti Armenia, Tunisia, Siprus, dan Rhodes. Nah, sebagian kota lainnya juga seperti di wilayah Persia, Transoksania, dan Tabaristan berhasil direbut oleh Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini juga dibentuk armada laut pertama pada tahun 28 Hijriah, masa Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam, yang sukses membangun sebuah armada angkatan laut. Lalu di bidang administrasi, ekonomi, dan sosial, Utsman telah meningkatkan tunjangan bagi orang-orang dengan asumsi kantor sebesar 25%. Beliau juga mengizinkan penjualan tanah dan pembelian lahan pertanian di wilayah yang ditaklukkan dengan alasan bahwa perdagangan tidak bisa berkembang. Utsman juga mengizinkan masyarakat untuk mengambil pinjaman dari perbendaharaan publik. Selama masa pemerintahan Utsman tidak menarik tunjangan apapun dari perbendaharaan untuk keperluan pribadinya, juga tidak menerima gaji, tetapi Utsman masih menerima dan mengizinkan anggota keluarganya untuk menerima hadiah. Di bidang ekonomi yang diterapkan Utsman telah mencapai efek yang jauh di mana Muslim maupun non-Muslim dari Kekaisaran Rasidun menikmati kehidupan yang sejahtera secara ekonomi selama masa pemerintahannya. Untuk mengatur semua daerah kekuasaannya, Utsman membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur yang memimpinnya. Selain itu, Utsman juga membangun bendungan untuk mencegah banjir dan mengairi sawah, pun dengan jalan-jalan dan jembatan yang dibangun. Prestasi Utsman yang paling gemilang yaitu membukukan Al-Quran. Khalifah Utsman memiliki keimanan yang kuat sehingga beliau berani mengambil langkah untuk mengumpulkan orang-orang agar menyeragamkan pembacaan dalam membaca Al-Quran. Lalu penyeragaman pembacaan Al-Quran ini dilakukan karena adanya perbedaan bacaan dan dialek dalam melafalkan Al-Quran. Untuk mengatasi ini, Utsman membangun panitia pembukuan Al-Quran yang dipimpin oleh Abu Mas'ud. Nah, kemudian Al-Quran digandakan dan dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, Kufah, dan Madinah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Oke, Saudara Sinta N.A. Ramadanti, terima kasih presentasinya cukup efektif dalam waktu 3 menit. Sekarang kita akan teruskan ke presenter berikutnya, yaitu Saudari Sania Salsa. Sania, sama waktu Anda 5 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Langsung saja, di akhir masa jabatan Umar bin Khattab, nah sebelum kematiannya itu Umar telah mengutus 6 orang sahabat. Oke. Suara Anda agak delay, terus saja. Nah, di penggan bila Bapak mohon maaf, mungkin saya izin off cam untuk menstabilkan suaranya. Iya, silakan.
Silahkan terus. Anda suaranya belum terdengar. Kemudian terpilihlah Utsman sebagai khalifah ketiga yang pada saat itu Utsman ini menginjak umur 70 tahun. Nah, Utsman ini terpilih karena beberapa faktor, itu diantaranya dilihat dari sisi kehidupannya bahwa Utsman ini merupakan salah satu orang yang memiliki akhlak yang hampir menyerupai Rasulullah, dan juga dilihat dari sudut pandang masyarakat terhadap beliau. Nah, di masa pemerintahan Utsman itu bangsa Arab berada di posisi permulaan zaman perubahan yang dimana ditandai dengan perputaran dan percepatan pertumbuhan ekonomi, sehingga akses ekonomi ini lebih mudah didapatkan. Dan di awal kepemerintahan itu Utsman memberikan tunjangan tambahan kepada rakyatnya, dan beliau memberikan keleluasan kepada pemuda kaum muslimin untuk keluar dari Madinah. Nah, di masa kepemimpinan Utsman ini beliau telah menaklukkan menambahkan kekuasaan Islam gitu di berbagai daerah, diantaranya itu daerah Azerbaijan, Armenia, Sabur, Afrika Selatan, Undulus, Siprus, Persia, dan Tabristan. Nah, selain itu, ia pun berhasil membangun armada angkatan laut untuk menghadapi tentara Romawi. Nah, di awal kepemerintahan, Utsman pernah menyampaikan kepada kaum muslimin gitu mengenai rencana untuk perluasan Masjid Nabawi, dan terjadilah perluasan itu secara besar-besaran. Nah, di masa Khalifah Utsman pula, pertama kalinya pembayaran zakat itu diserahkan langsung kepada pribadi-pribadi dan tidak ditangani oleh pemerintah. Dan di masanya pula, khutbah itu lebih didahulukan daripada sholat, baik itu di hari raya, baik itu sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan yang paling monumental dari kepemimpinan Utsman ini yaitu pembukaan Al-Quran yang dikenal dengan Mushaf Utsmani, sehingga Al-Quran itu dapat beredar hingga saat ini. Nah, dalam proses pembukaan Al-Quran, itu Utsman mengutus 4 orang sahabatnya, yaitu Zaid bin Sabit dari kalangan Ansor, Abdurrahman bin Haris bin Hisham, Sa'id bin Al-As, dan Abdullah bin Zubair dari kalangan Muhajirin. Kemudian beliau pun mengutus salah seorang untuk menemui Hafsah agar mengirimkan lembaran-lembaran yang ia simpan itu untuk dalam proses penyalinan Al-Quran. Nah, setelah penyalinan Al-Quran ini selesai, Utsman itu mengirimkan salinan-salinan mushafnya ke berbagai daerah-daerah Islam dan memerintahkan untuk membakar Al-Quran selainnya. Nah, di mana saja daerah-daerah itu, antara lain ke daerah Syam, Mekah, Bahrain, Yaman, Mesir, dan menyisakan 1 salinan di Madinah. Kemudian untuk salinan yang disimpan untuk dirinya sendiri itu diberi nama Mushaf Al-Khash atau Mushaf Al-Imam. Nah, dalam menyebarkan agama Islam, Utsman ini melaksanakan safari dakwah Islam dan memperkenalkan Al-Quran keluar Jazirah Arab. Nah, penyebaran Islam ini pun memberikan pengaruh yang besar gitu bagi pilar-pilar agama Islam. Nah, dalam misinya ini, Utsman itu dibantu oleh para komando perang yang cakap dalam bidangnya. Itu antara lain ada Mughirah bin Syu'bah, Abu Musa al-Asy'ari, Sa'ad bin Abi Waqqas, Amr bin Ash, Muawiyah bin Abi Sufyan, Walid bin Uqbah, dan pasukan-pasukan lainnya. Meskipun di usianya yang terbilang rentan gitu yaitu mencapai 70 tahun, namun keberanian Utsman ini tuh sangat kuat untuk melawan orang-orang yang ingkar terhadap agama Islam, sehingga dengan ini Utsman itu mendapat julukan sebagai singa padang pasir. Nah, masa pemerintahan Utsman ini merupakan masa terpanjang di antara khalifah-khalifah lainnya, yaitu 12 tahun. Nah, di 6 tahun pertama ini merupakan pemerintahan yang bersih dari pengangkatan kerabat sebagai pejabat negara. Namun di 6 tahun terakhir itu sebaliknya banyak menimbulkan kekecewaan dari masyarakat terhadap Utsman karena salah satu faktornya itu kebijaksanaannya dalam pemerintahan yang bercorak nepotisme dengan mengangkat keluarga sebagai pejabat-pejabat tinggi. Kemudian pemerintahan Utsman itu berakhir pada 696 Masehi di umurnya yang 82 tahun. Dan beliau ini meninggalnya Utsman ini tuh dikenal dengan peristiwa Al-Fitnah Al-Kubra. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudari Sania Salsa. Waktunya tepat 5 menit. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi terakhir dari M. Zikri Rivaldi. M. Zikri, sama waktu Anda 5 menit. Silahkan mulai dari sekarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan berkenaan materi Umar bin Khattab, sang Khalifah Rasyidin, pembawa kejayaan Islam. Umar bin Khattab memiliki suatu nama lengkap, yang dimana Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurt bin Razan bin Adi bin Ka'ab bin Ibnul Wa'id, yang dimana Umar bin Khattab ini adalah seorang yang berasal dari Bani Adi bin Ka'ab yang masih satu rumpun dengan suku Quraisy. Umar dilahirkan 13 tahun, tepatnya setelah tahun gajah, yang dimana Umar pada saat masa anak-anak dibesarkan seperti layaknya anak-anak Quraisy lainnya. Tetapi terdapat suatu perbedaan di antara yang lainnya, yaitu Umar sempat belajar baca tulis, yang dimana hal tersebut jarang sekali terjadi di kalangan suku Quraisy. Dari semua suku Quraisy dikatakan bahwasanya pada saat itu Nabi Muhammad diutus hanya 17 orang yang pandai baca tulis. Dan dari situlah Umar dikatakan adalah orang yang istimewa dari teman-temannya. Orang-orang Arab pada saat itu tidak menganggap pandai baca tulis ini sebagai suatu keistimewaan. Bahkan mereka itu cenderung menghindarinya dan menghindarkan anak-anak mereka dari belajar baca tulis pada saat itu. Umar bin Khattab memiliki suatu kepribadian yang adil, penyayang, antusias, cerdas, tegas, dan selalu sedia untuk membela agamanya. Umar adalah orang yang adil dikarenakan pada saat itu dia mewarisi suatu jabatan qadi dari kabilah dan orang tuanya. Dia juga adalah orang yang paling cerdas dari keluarga Bani Adi, yang dimana pada saat itu termulia dan memegang jabatan yang sangat vital, menjadi duta pada kaumnya dan mengurus suatu pengadilan di masa jahiliyah. Umar juga menjadi seorang yang adil dikarenakan pada saat itu keluarganya dari Bani Adi merasakan suatu hal yang sangat pahit getirnya dari suatu kezoliman dari kerabat mereka, yaitu Bani Abdus Syam, yang pada saat itu sangat kejam dalam peperangan. Umar juga menjadi adil dikarenakan pada saat itu pengajaran agama yang dianutnya dan kegigihannya sebagai penganut agama itu sama dengan suatu kegigihannya ketika dia memusuhinya. Sebab dia adalah orang yang adil dan juga paling kuat, sebagaimana dia adalah orang yang mutakin dan mukmin yang paling taat. Pada saat zaman Nabi, pada saat itu juga Nabi Muhammad wafat, terdapat suatu khalifah atau sahabat Nabi yang menggantikan Nabi Muhammad. Terdapat 4 khalifah yang menjabat dan salah satunya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada saat itu menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, yang dimana pada saat itu Abu Bakar mendadak sakit selama 15 hari dan pada saat itu tidak dapat pergi ke masjid dan meminta kepada Umar agar mewakilinya menjadi imam sholat. Dikarenakan sakit yang semakin parah, Abu Bakar khawatir jikalau tidak segera menunjuk penggantinya dan ajal akan segera datang, maka akan timbul suatu pertentangan di kalangan umat Islam yang dapat lebih hebat daripada ketika Nabi Muhammad wafat pada saat itu. Bagi Abu Bakar, orang yang paling tepat untuk menggantikannya adalah Umar bin Khattab. Nah, maka dari itu juga Abu Bakar beserta sahabat yang lainnya mengadakan suatu konsultasi tertutup dengan beberapa sahabat senior yang kebetulan menengoknya di rumah. Sahabat tersebut diantaranya adalah terdapat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan yang mewakili kelompok Muhajirin, dan juga terdapat Asid bin Khudair yang mewakili kelompok Ansor. Umar menjadi khalifah pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, yang dimana pada situ menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu pada saat Umar memimpin, terdapat suatu penaklukan yang dijalaninya, yang dimana serangkaian penaklukan tersebut dipahami sebagai suatu motivasi oleh hasad akan terhadap rampasan perang, dan juga termotivasi oleh agama yang tidak menganut suatu keyakinan tentang bangsa yang terpilih, layaknya Yahudi. Lalu terdapat salah satu prinsip agama Islam adalah untuk menyebarkan ajarannya kepada orang lain. Lain halnya dengan Yahudi yang pada saat itu menganggap bangsa sendirilah yang akan terpilih dan menganggap bangsa lain itu adalah domba-domba yang sesat. Keyakinan tersebut pun otomatis menjadi suatu motivasi yang dilancarkan oleh Umar bin Khattab untuk melakukan suatu ekspansi yang akan dijalaninya. Pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, pada dasarnya pada saat itu tidak mendasarkan atau memaksakan suatu sistem administrasi barunya di wilayah taklukan mereka.
Akan tetapi sistem administrasi yang berlaku adalah berkenaan dengan kesepakatan antara pemerintahan dengan elit lokal di wilayah tersebut. Adapun rangkaian-rangkaian penaklukan besar yang terjadi pada masa Umar bin Khattab disebutkan terdapat 3 penaklukan. Yang pertama penaklukan Damaskus, penaklukan Damain, dan yang ketiga adalah penaklukan Baitul Maqdis. Pada saat Umar menjabat juga. Zikri, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Dan kita sudah mendengarkan presentasi singkat dari masing-masing mahasiswa, dan izinkan saya untuk memberikan komentar singkat dan mungkin pertanyaan singkat, dan nanti silakan disimak dan dijawab secara singkat juga. Secara umum presentasinya menarik dan bagus, tepat waktu juga, dan seperti saya katakan nanti silahkan tinggal Anda membuat makalah lengkap setelah mendapatkan saran-saran, masukan, kritikan termasuk pertanyaan dari saya dan dari teman-teman Anda. Oke, saya ingin mulai dari Saudara Apipi Rahman. Ya. Bagi saya menarik gerakan Muhammadiyah ini, justru pertanyaan singkat dari saya, dan silakan nanti Anda jawab juga secara singkat. Mengapa Muhammadiyah memilih Yogyakarta sebagai pusat gerakannya? Padahal Yogyakarta adalah pusat kebudayaan Jawa, sehingga apa pertimbangannya sebagai satu gerakan pembaharuan Islam yang anti TBC, yang anti dengan hal-hal yang berbau taklid bid'ah khurafat, tapi mengapa memilih Yogyakarta sebagai pusat kuasa? Nanti dijawab ya, itu pertanyaan singkat. Yang kedua untuk Abdul Halim. Abdul Halim tentang lambang bulan sabit, tidak selesai penjelasannya. Sesungguhnya mengapa atau kapan sesungguhnya ditetapkan bahwa lambang bulan sabit itu menjadi lambangnya umat Islam. Kalau dalam PPT-nya sih menyinggung tentang masa kekhalifahan Utsmani di Turki. Tapi pertanyaan kritikalnya, apakah pada zaman baginda Nabi, termasuk pada zaman Khulafaur Rasyidin juga, lambang bulan bintang itu sudah digunakan sehingga sekarang ditiru oleh umat Islam di seluruh dunia bahwa Islam identik dengan lambang bulan dan bintang. Oke, pertanyaan singkat untuk Anda, silakan nanti dijawab ya. Yang ketiga, Rasa Yakzani. Zaman baginda Nabi dan zaman Khulafaur Rasyidin acap kali dijadikan role model. Contoh teladan yang baik dalam segala hal, termasuk dalam bidang pemerintahan. Dari penjelasan Anda, ternyata zaman Khulafaur Rasyidin itu menjadikan tidak hanya karakter pemimpinnya, sistem pemerintahannya, kebijakannya berbeda-beda, sehingga agak susah bagi umat Islam sekarang untuk meniru model mana pada zaman Khulafaur Rasyidin ini yang akan dijadikan contoh terbaik. Jadi apa komentar pendapat Anda dengan sistem karakter gaya pemerintahan yang berbeda-beda pada zaman Khulafaur Rasyidin itu untuk dijadikan role model, contoh yang baik bagi umat Islam sekarang? Dijawab nanti ya, singkat juga. Sekarang dari presentasi Sinta N.A. Ramadanti, pertanyaan singkat, apa hujah alasan Utsman bin Affan untuk mengangkat kerabat-kerabatnya menjadi amir, menjadi gubernur? Pasti ada rasional, ada hujah, ada alasan. Silakan Anda jawab pertanyaan saya secara singkat juga. Berikutnya dari Sania Salsa, presentasinya menarik juga, tapi menyisakan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan Utsman sebagai singa padang pasir? Utsman tidak berperang, saya pikir, seperti Abu Bakar atau seperti Ali. Mengapa Anda menyebut beliau sebagai singa padang pasir? Ya, jadi kesannya berbeda dengan karakter Utsman yang lembut, yang ramah, yang penyayang, yang dermawan. Ya. Jadi perlu penjelasan. Terakhir, Zikri Rivaldi. Ini pertanyaan penting ya. Kalau Abu Bakar mendapat gelar Khalifatul Nabi,
pengganti Nabi. Mengapa Umar tidak mau disebut khalifah? Gelar dia nggak mau pakai khalifah, tapi dia lebih senang mendapat gelar Amir al-Mu'minin. Amirul Mu'minin. Mengapa Umar tidak mau disebut khalifah seperti Abu Bakar, tapi lebih senang mendapat gelar Amirul Mu'minin? Oke, saya beri kesempatan Apipi untuk menjawab secara ringkas. Silakan. Apipi Ar-Rahman. Ya, baik Pak. Suara saya kedengaran Pak? Silakan terus. Silakan terus. Bentar, Pak. Ya, sebelumnya mohon maaf off-cam karena sedang mati lampu dan baterainya mau habis itu ya. Jadi menurut saya sebetulnya ini juga menjadi pertanyaan saya kenapa di Yogyakarta gitu ya. Tapi menurut hemat saya gitu Pak, yang paling masuk akal itu karena domisili dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ada di sana gitu Pak. Kemudian adanya juga warga dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pernah saya baca bahwa memang ayahnya itu adalah pemuka agama di Yogyakarta. Lantas mengapa tidak pusatnya itu tidak di daerah lain aja gitu ya? Ya karena menurut saya memang based on tempat kelahirannya gitu Pak, menurut saya mah. Tuh. Oke, Apipi, terima kasih jawaban ringkasnya. Sekarang beralih ke Abdul Halim. Abdul Halim, apa komentar Anda terhadap pertanyaan singkat saya? Silakan. Terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf ya tadi presentasi saya terpotong karena terkendala sinyal. Nah, saya di sini akan menjawab ya dari pertanyaan yang Bapak sampaikan mengenai kapan gitu persisnya simbol bulan sabit dan bintang digunakan menjadi ciri khas atau simbol bagi umat Islam, dan apakah pada zaman Nabi Muhammad dan zaman Khulafaur Rasyidin ada memakai simbol bulan sabit dan bintang. Nah, yang saya tahu dan menurut sumber yang saya baca juga, pada zaman Nabi Muhammad dan pada zaman Khulafaur Rasyidin itu tidak ada satupun riwayat yang menceritakan penggunaan simbol bulan sabit dan bintang sebagai identitas Muslim gitu. Jadi pada zaman Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin juga bulan sabit dan bintang itu tidak menjadi simbol bagi umat Islam. Nah, terus sejak kapan sih bulan sabit dan bintang jadi ciri khas atau simbol bagi umat Islam? Nah, itu awalnya dari saat Sultan Mehmed II yaitu Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan kota Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, di kota Konstantinopel itu terdapat banyak sekali simbol bulan sabit dan bintang yang menandakan keagungan dan kejayaan kota tersebut gitu. Terus Muhammad Al-Fatih itu mengadopsi simbol bulan sabit dan bintang untuk dimasukkan ke dalam bendera Turki Utsmani. Nah, karena kekuasaan Turki Utsmani yang sangat luas dan juga pengaruhnya dalam dunia Islam itu sangat besar, maka umat Muslim di dunia itu menjadikan simbol bulan sabit dan bintang menjadi ciri khas bagi umat Islam itu sendiri gitu. Dan juga sekarang kan banyak bendera-bendera yang negaranya mayoritas Muslim itu menggunakan simbol bulan sabit dan bintang gitu, seperti Malaysia, Pakistan, Aljazair, dan juga Turki yang sekarang gitu. Seperti itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bid'ah juga ya, khurafat juga. Zaman Nabi, zaman Khulafaur nggak ada, malah Iya, Pak. Baru belakangan ngikutin. Oke, penjelasan yang menarik ya. Makanya Arab Saudi nggak mau bulan bintang, dia maunya pedang saja ya. Iya, Pak. Benar. Singapura malah ada bulan bintangnya juga ya. Ya Singapura. Oke, rasa ya Zani ada dengar pertanyaan saya, silakan jawab dan komentari secara singkat juga. Ya, siapa? Mungkin dari keempat Khalifaur Rasyidin ini yang terbaik itu ada yang terbaik menjadi role model itu adalah Abu Bakar.
Kenapa? Karena kan masa kekhalifahan Abu Bakar itu sangat apa ya, lebih fresh gitu kan, setelah Nabi Muhammad gitu langsung diganti oleh Abu Bakar yang di masa itu kan melihat langsung bagaimana pemerintahan Nabi Muhammad SAW yang dimana dalam kepemimpinannya Abu Bakar ini tidak terjadi banyak perubahan-perubahan besar, tidak seperti dalam khalifah-khalifah lain. Terlebih lagi pada masa Ali yang banyak pada aspek pendidikan, ekonomi dan politiknya itu dirombak besar-besaran gitu. Gitu, Pak. Oke, rasa Anda pengurus Himas ya? Bukan? Iya, Pak. Ya, Abu Bakar kan hanya 2 tahun. Ya, pengurus Himas memang hanya 1-2 tahun, jadi layaklah Anda ingin meniru Abu Bakar. Periode pemerintahnya singkat sekali ya. Oke, nggak apa-apa. Itu jawaban Anda. Sinta N.A. Ramadanti, dengar pertanyaan saya. Silakan beri jawaban ringkas juga, Sinta. Baik, Pak. Sedikit yang mengapa Khalifah Utsman bin Affan ini lebih banyak mengangkat dari keluarganya sebagai amir atau pemimpin di setiap provinsi yang Umar pimpin gitu ya. Nah, salah satunya Utsman ini mengangkat seseorang itu berdasarkan keahlian dan integritas orang tersebut. Karena tercatat orang-orang yang Khalifah Utsman menunjukkan prestasi di bidang pemerintahan maupun penaklukan wilayahnya. Nah, di samping itu, Utsman juga menganggap apabila sesama darah, maksudnya tuh bersaudara itu tuh memudahkan dalam komunikasi dan bisa lebih terbuka gitu, Pak. Oke, Sinta. Terima kasih penjelasannya. Sania Salsa, Anda dengar pertanyaan saya? Silakan beri komentar dan jawaban singkat juga. Iya, Bapak. Sebelumnya mohon maaf terdapat kesalahan dalam penyampaian materi karena saat saya mencari sumber itu di situ dikatakan bahwa di umurnya Utsman yang terbilang rentan gitu, namun Utsman itu masih berani gitu. Terus sana disebutkan bahwa Utsman itu dijuluki sebagai singa padang pasir. Namun setelah saya telusuri lagi, ternyata itu adalah julukan untuk Umar karena kecepatan pedang Umar itu yang bagaikan kilat yang membelah angkasa gitu, sehingga Umar itu ditakuti oleh penduduk Mekah. Nah, untuk julukan Utsman itu sendiri itu Zunur ya, yang memiliki 2 cahaya dan juga 2 hijrah. Nah, itu tuh maksudnya 2 cahaya itu karena Utsman itu menikahi 2 putri Rasulullah, itu Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Dan yang dimaksud 2 kali hijrah itu, yang pertama itu hijrah ke Habasyah dan yang kedua itu ke Madinah bersama Rasulullah. Sekian, terima kasih Bapak, mohon maaf. Oke, jadi Anda harus bisa membedakan antara Umar dengan Utsman, beda ya. Nah, jadi ya, Bapak. agak aneh nanti Anda ceramah di depan siswa-siswa masyarakat umum, guru kurang piknik, kurang banyak baca, masa Utsman singa padang pasir. Oke ya, terakhir Zikri Rivaldi, Anda dengar pertanyaan saya, silakan jawab singkat juga. Baik Pak, saya izin menjawab Pak. Jadi saya itu pernah membaca Pak buku serial Khalifur Rasyidin karangan Abu Zannah, yang dimana pada saat itu kan menjelaskan gitu mengapa Abu Bakar diberi gelar sebagai khalifah sedangkan Umar bin Khattab diberi gelar sebagai Amirul Mukminin. Nah, jadi yang saya baca menurut buku yang buku saya baca, jadi pada saat itu terdapat seorang sahabat Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi yang lainnya gitu memberikan suatu penilaian terhadap pemberian gelar kepada khalifah. Nah, sahabat Nabi ini itu memberikan memberikan atau mengkomentari bahwasanya jikalau seorang khalifah diberikan gelar dengan nama Khalifah Rasyidin akan dirasa sangat panjang. Nah, maka dari itu seorang sahabat-sahabat Nabi ini tuh melakukan suatu musyawarah layaknya mungkin Mumas Himas gitu Pak. Melakukan musyawarah untuk memberikan atau merevisi gitu pemberian gelar kepada seorang khalifah yang akan memimpin pada saat itu. Nah, disebutkan juga pada buku tersebut bahwasanya terdapat satu orang sahabat Nabi yang berkomentar gitu.
kita itu adalah seorang mukmin dan Umar bin Khattab ini adalah seorang amir atau pemimpin. Mengapa kita tidak memberikan saja gelar kepada Umar bin Khattab ini sebagai Amirul Mukminin atau orang-orang yang bermukmin, orang-orang mukmin yang menjadi seorang pemimpin. Nah, maka dari itulah awal mula gitu, asal usul mengapa Umar bin Khattab ini tuh diberikan gelar Amirul Mukminin. Dan gelar Amirul Mukminin ini tuh akan diberikan kepada khalifah-khalifah yang lainnya gitu, Pak, setelah Umar bin Khattab. Terima kasih, Pak. Oke, sepikir bagus jawabannya ya, tapi secara ringkasnya Umar adalah seorang pembaharu. Dia bilang kalau Abu Bakar Siddiq gelarnya Khalifatul Nabi, pengganti baginda Nabi, maka nanti Umar akan dapat gelar Khalifatul Nabi, penggantinya Nabi. Nanti khalifah berikutnya Khalifatul Nabi. Jadi betul, semakin panjang semakin tidak efektif. Tapi raja-raja di Jawa senang gelar yang panjang-panjang. Khalifah Senopati ing Alogo, Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah ing tanah Jawa, trok tok tok. Nah, jadi hasil intihadnya Umar tidak dipakai oleh raja-raja di Jawa. Dia mengklaim gelar lebih panjang, lebih bagus. Seperti manusia modern sekarang, gelarnya lebih panjang, lebih bergawa. Profesor, doktor, haji, doktorandes, MSI, MPD, MMMM, wah banyak sekali itu ya. Oke, baik para mahasiswa, kita sudah mendengarkan presentasi dan beberapa komentar dari saya dan pertanyaan singkat dan jawaban singkat dari para mahasiswa. Presentasi yang menarik, diskusi yang menarik, dan sekarang kita akan beralih ke WhatsApp group untuk mendengar komentar-komentar teman-teman Anda, apakah berupa saran, mungkin berupa kritik juga ya untuk memperbaiki makalah Anda yang akan dibuat dan diserahkan nanti pada akhir semester. Saya kira mari kita akhiri sesi presentasi mahasiswa pada hari ini dalam kuliah kelima dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, boleh lab ya.